Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar simulasi bisnis, yang mana dosen pengampu kita yaitu Pak Ahmad Tarmizi, SEMM. Tugas kita kelompok 7 berjudul Analisa Akses Pasar dan Persaingan dalam Praktek Usaha. Kami kelompok 7, ini ada anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Rizky Ramadhani, yang kedua ada Andriansah Dika Putra, yang ketiga ada Andi, yang keempat ada Miyame Hidayanti, dan yang kelima ada Yulia Rahma. Oke, saya mulai dulu. Definisi adalah memeriksa dan mengevaluasi informasi-informasi yang relevan untuk memilih tindakan yang terbaik dari berbagai. Nah, analisis ini dapat berarti tindakan dan mengambil suatu bagian untuk kemudian dipelajari. Lalu kemudian ada pemasaran. Nah, pemasaran menurut Rangkuti tahun 2006, P48. Pemasaran itu adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari faktor tersebut adalah masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas. Nah, manajemen pemasaran itu menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001 18 itu manajemen pemasaran merupakan analisis atau perencanaan, implementasi dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan pembeli. Saran untuk mencapai perusahaan yang selanjutnya mencakup pengaturan hubungan dengan pelanggan. Nah, ada persaingan. Ada 3 unsur, yaitu dari segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Nah, kita mulai dari segmentasi pasar terlebih dulu. Segmentasi pasar ini adalah tindakan mengidentifikasikan dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing segmen konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. Yang kedua ada targeting. Targeting maksudnya adalah suatu tindakan yang memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan kita masuki. Yang ketiga ada positioning. Positioning adalah penetapan posisi pasar. Tujuan positioning ini adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan dari produk kita agar bersaing yang di pasar dalam benak konsumen atau mind of mind konsumen. Selanjutnya ada analisis pasar. Analisis pasar ini adalah suatu penganalisasian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar itu sendiri. Keberhasilan usaha perusahaan dapat ditentukan oleh ketepatan strategi pemasaran yang diterapkan dengan dasar memperhatikan situasi dan kondisi dari analisis pasarnya. Sedangkan mengenai ruang lingkup pasar, biasanya mencakup luasnya pasar. Misalnya luas pasar menurut geografis, pendidikan para konsumen, profesi para konsumen, tingkat umur, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas analisis pasar, selanjutnya ada persaingan usaha. Nah, ada pelaku persaingan usaha yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha. Yang menjadi subjek dalam persaingan usaha adalah para penjual atau produsen. Dalam hal ini memproduksi atau mengedarkan suatu barang. Sedangkan yang menjadi objek dalam persaingan usaha adalah konsumen. Dalam hal ini adalah orang yang menggunakan atau membeli suatu barang. Persaingan usaha akan tercipta jika terdapat penjual dan pembeli yang jumlahnya hampir berimbang. Dari persaingan usaha itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada persaingan usaha sempurna dan yang kedua ada persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha sempurna itu adalah merupakan struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Dan setiap penjual maupun pembeli tersebut tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat itu adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Nah, ciri-ciri persaingan usaha itu ada beberapa. Ya, ada jumlah pembeli banyak dan jumlah pembeli penjual pun juga banyak. Yang kedua ada barang yang diperjualbelikan homogen dalam anggaran konsumen. Ada kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan. Ada juga sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Ini persaingan sempurna ya. Oke, pembeli dan penjual juga mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjualbelikan. Nah, ciri-ciri persaingan tidak sehat adalah jumlah pembeli sedikit, jumlah barang ada kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan perusahaan. Dan yang terakhir ada pembeli dan penjual tidak barang-barang yang segmentasi pasar. Segmentasi pasar membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Tingkat segmentasi pasar terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah pemasaran massal, yang kedua pemasaran segmen, yang ketiga pemasaran relung, dan yang keempat pemasaran mikro, yang kelima pemasaran lokal, dan yang terakhir itu adalah pemasaran individual.
Segmentasi geografis. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-beda seperti negara, wilayah negara bagian, kabupaten, kota, atau permukiman. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis upaya membagi pasar menjadi sejumlah kelompok berdasarkan variabel-variabel seperti usia, gender, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis upaya membagi pembeli menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku upaya membagi suatu pasar ke sejumlah kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Pasar sasaran. Seperangkat pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang sama yang diputuskan untuk dilayani oleh perusahaan. 1. Mengevaluasi segmen pasar. Ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, tujuan dan sumber daya perusahaan. 2. Memilih segmen pasar. Pemasaran tanpa diferensiasi, pemasaran massal, strategi peliputan pasar secara keseluruhan dengan satu tawaran. Pemasaran yang terdiferensiasi, strategi peliputan pasar di mana sebuah perusahaan memutuskan untuk menetapkan beberapa segmen pasar. Pemasaran terkonsentrasi, strategi peliputan pasar di mana sebuah perusahaan memilih untuk meraih pangsa pasar yang besar pada satu atau beberapa subpasar. Yang ketiga, memilih strategi peliput pasar, sumber daya yang dimiliki perusahaan, tahapan produk dalam daur hidup, homogenitas pasar, strategis pemasaran yang dilakukan pesaing. Identifikasi pesaing. Industri adalah suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Pemasar mengklasifikasikan industri menurut jumlah penjual, tingkat diferensiasi produk, kehadiran atau ketiadaan penghalang untuk masuk mobilitas dan penghalang untuk keluar, struktur biaya, tingkat integrasi vertikal, tingkat globalisasi. Dilihat dari sudut pandang pasar persaingan terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Pesaing merek, perusahaan yang menawarkan produk sejenis pada pasar yang sama dengan harga yang relatif sama, misalnya teh botol sosro atau Presti. Yang kedua, pesaing industri. Persaingan dalam satu industri tidak hanya satu produk, misalnya teh botol sosro, industrinya tidak hanya industri teh dalam botol, tetapi semua minuman, karena itu pesaingnya adalah Coca-Cola, Aqua, dan lain-lain. Yang ketiga, pesaing bentuk. Persaingan dalam bentuk produk yang sama, misalnya persaingan antara teh botol sosro dengan susu ultra, yogurt, dan lain-lain. Yang keempat, persaingan umum. Persaingan pada semua industri, misalnya antara teh botol sosro dengan sari roti dan lain-lain. Kebutuhan pasar, dengan mengetahui dan memahami segmen pasar dan menentukan pasar, sasaran, maka dengan mudah kita dapat menentukan jumlah kebutuhan pasar yang ada, baik kualitas, kuantitas, harga, distribusi, dan promosi yang harus dilakukan, yang kan menjadi pasar penentuan kebijakannya lainnya. Baik, di sini ada kesimpulan identifikasi pesaing. Coca-Cola memfokuskan diri pada bisnis minuman ringan, melewatkan pasar makanan rasa kopi dan buah segar yang pada akhirnya mengganggu bisnis minuman ringannya. Konsep pasar untuk persaingan menunjukkan jumlah pesaing aktual dan potensial yang lebih besar dibandingkan persaingan yang hanya didefinisikan dalam istilah kategori produk. Analisis pesaing. A. Strategi. Kelompok perusahaan mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu disebut kelompok strategis. B. Tujuan. Setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya dan strategi mereka, perusahaan harus bertanya, banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, dan situasi keuangan. Jika pesaing merupakan divisi dari perusahaan yang lebih besar, penting untuk mengetahui apakah perusahaan induk menjalankannya untuk pertumbuhan laba atau memerahnya. C. Kekuatan dan kelemahan. 1. Pangsa pasar. 2. Pangsa pikiran. 3. Pangsa hati. 1. Kuat melawan lemah. 2. Dekat melawan jauh. 3. Baik melawan buruk. Oke. Strategi pesaing. Pemimpin pasar, agar tetap menjadi nomor satu, perusahaan harus melakukan 3 tindakan. Yang pertama, memperluas total pasar, yaitu menambah pelanggan baru, meningkatkan jumlah penggunaan, atau frekuensi konsumen atau konsumsi. Berikutnya yang kedua, mempertahankan pangsa pasar, mempertahankan posisi dengan cara pertahanan sisi, primitif, serangan balik, mobile, dan pertahanan kontraksi. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar, perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor sebelum mengejar peningkatan pangsa pasar, diantaranya kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust, biaya ekonomi, melakukan kegiatan pemasaran yang salah, dan pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. B. Strategi penantang pasar. Penantang pasar menyerang perusahaan yang seukuran dengan di mana perusahaan itu tidak melakukan pekerjaan dan tidak mempunyai cukup dana. Penantang dapat menyerang pemimpin besar. Yang ketiga di sini, penantang dapat menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. Kesimpulannya, banyak penantang pasar yang bisa mapan atau bahkan melewati pemimpin pasar penantang, menetapkan aspirasi tinggi, mendongkrak sumber daya mereka, sementara pemimpin pasar sering menjalankan bisnis seperti biasa. Penantang pasar pada awalnya harus mengidentifikasikan tujuan strategisnya. Sebagian besar bertujuan meningkatkan pangsa pasar, penantang harus menentukan siapa yang diserang di antaranya. Berdasarkan lawan dan tujuan yang jelas, apa pilihan serangan yang tersedia? Dapat dibedakan 5 strategi serangan, yaitu yang pertama, serangan frontal, penyamai produk, iklan harus dan distribusi lawannya. Yang kedua, serangan flank atau sisi, titik lemah lawan merupakan sasaran alami. Serangan pengitaran, entrylement, manuver militer merupakan usaha untuk menangkap satu bagian luas wilayah lawan melalui serangan kilat. Yang keempat, serangan melewati bypass. Strategi serangan yang paling tidak langsung adalah melewati seluruh lawan dan menyerang pasar yang lebih mudah untuk memperluas basis sumber daya perusahaan. Yang kelima, perang gerilya terdiri dari pelaksanaan serangan kecil dan tidak teratur untuk mempermalukan dan merusak moral lawan dan pada akhirnya mendapatkan pijakan permanen. Terima kasih. Selanjutnya, strategi pengikut pasar.
Strategi peniruan produk ini bisa sama menguntungkan dengan strategi inovasi produk. Sang inovator menanggung biaya pengembangan produk baru, mendistribusikannya, dan memberitahu serta mendidik pasar. Imbalan semua kerja dan risiko ini biasanya berupa kepemimpinan pasar. Namun, perusahaan lain dapat turut serta dan meniru atau memperbaiki produk baru. Meskipun perusahaan ini mungkin tidak akan mengalahkan pemimpin, pengikut dapat meraih laba tinggi karena tidak menanggung biaya inovasi. 4 strategi umum dalam pengikut pasar. Di antaranya, yang pertama, pemalsu. Meniru produk dan kemasan pemimpin dan menjualnya di pasar gelap atau melalui penyalur yang tidak memiliki reputasi. Yang kedua, yaitu pengklon atau cloner mengemulasi produk, nama, kemasan pemimpin dengan sedikit variasi. Yang ketiga, peniru. Meniru beberapa hal dari pemimpin tetapi mempertahankan diferensiasi berdasarkan kemasan, iklan, harga, atau lokasi. Pemimpin tidak keberatan atas peniru sejauh peniru tidak menyerang pemimpin secara agresif. Yang keempat, mengambil produk pemimpin dan mengadaptasinya atau memperbaikinya. Mengadopsi dapat memilih untuk menjual di pasar yang berbeda, tetapi seringkali pengadopsi tumbuh menjadi penantang masa depan. Strategi pencuruk pasar atau market niche. Perusahaan dengan pangsa keseluruhan pasar yang rendah dapat menjadi sangat menguntungkan melalui pencerukan yang cerdas. Beberapa perusahaan cenderung menawarkan nilai tinggi, mengenakan harga mahal, mencapai biaya manufaktur yang lebih rendah, dan membentuk budaya dan visi korporat yang kuat. Penceruk memiliki 3 tugas diantaranya, yaitu menciptakan ceruk, memperluas ceruk, dan melindungi ceruk. Menceruk menanggung resiko utama, yaitu ceruk pasar dapat mengering atau diserang. Perusahaan oleh karenanya terhalang oleh sumber daya yang sangat terspesialisasi yang mungkin saja tidak mempunyai penggunaan alternatif bernilai tinggi. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan proyek atau kegiatan usaha atau perusahaan atau lembaga dalam skala yang lebih luas. Metode SWOT ini banyak dipakai di dunia bisnis dalam menetapkan perencanaan strategis perusahaan atau strategis planning berkaitan dengan aspek penerapan di dunia bisnis. Proses perencanaan bisnis ini membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan perusahaan. Dengan analisa SWOT ini akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama, dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan, internal, dan eksternal yang dilakukan. Selanjutnya, untuk analisis SWOT, yang pertama adalah S atau strength, yaitu kekuatan, kemudian W atau weakness, kelemahan, kemudian O adalah opportunities atau peluang, dan T adalah threat atau ancaman. Yang pertama, tahu strength merupakan analisis kekuatan, yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kemudian untuk weakness-nya sendiri merupakan analisis kelemahan, yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kemudian O atau opportunities, analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Kemudian threat atau ancamannya adalah cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Kemudian untuk hasil dari analisis SWOT biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis ini akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dari suatu perusahaan atau organisasi, serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Kemudian faktor lingkungan dalam analisis SWOT di sini ada 2 macam yang berpengaruh dalam analisis SWOT, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis SWOT dapat menemukan potensi dari suatu perusahaan untuk bisa maju dan berkembang, dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan memanfaatkan pengaruh dari luar sebagai kekuatan tambahan, serta pengaruh lokal dari dalam. Untuk faktor internalnya sendiri, yaitu berupa strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahannya, diantaranya yang pertama ada sumber daya yang dimiliki, kemudian keuangan dan finansial, kemudian kelebihan dan kelemahan internal organisasi, dan yang terakhir adalah pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Kemudian untuk faktor eksternalnya sendiri, berupa opportunities dan threat, antara lain meliputi yang pertama adalah tren, kemudian yang kedua adalah budaya, sosial politik, ideologi, maupun perekonomian. Selanjutnya adalah sumber-sumber permodalan, 12 perencanaan bisnis, yang keempat adalah peraturan perintah, dan yang kelima adalah perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dan lingkungan. Selanjutnya kesimpulan daripada analisis ini adalah analisis pasar adalah seluruh asesmen atau analisis yang menyangkut pasar di suatu sektor industri. Dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa cakupan market analisis memang cukup luas, berbeda dengan market research yang ditujukan untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat. Tujuan analisis pasar ini adalah membuat pemilik usaha memahami pangsa pasar dan kondisi pasar. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa menciptakan produk atau layanan yang diterima konsumen dan sukses di pasaran. Di samping itu, analisis pasar juga ditujukan agar bisnis bisa menonjol di tengah persaingan yang ketat, karena market analisis juga mencakup analisis pesaing. Setelah melakukan analisis, kita bisa memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan strategi bisnis. Selanjutnya, strategi tersebut tentu diterjemahkan ke dalam praktik operasional harian bisnis. Sekian pemaparan dari kami kelompok 7 mata kuliah simulasi bisnis dengan tema analisa akses pasar dan persaingan dalam praktek usaha. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.